Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Asep di channelnya Budak Angon Ngaji. Channel saya ini berantakan ya, amburadul. Kenapa disebut amburadul? Karena channel saya ini kontennya campuran, gado-gado ya. Ya jadi emang seperti itu, keseharian saya seperti itu. Jadi ada pengajian, ya ada penarikan pusaka, ada memberantas dukun-dukun jolim. Maaf ya, ini dukun jolim nih, bukan dukun-dukun yang suka menolong orang ya. Banyak dukun-dukun juga yang suka menolong orang. Ya, saya membuat channel ini bukan karena mau viral atau mau jadi YouTuber yang sukses. Itu saya belum tahu ya. Karena apa? Sekarang aja yang saya sedang alami gitu ya, yang sedang proses, itu susah sekali. Karena apa? Saya sekarang baru mempunyai 100 kurang lebih lah 100 subscriber ya. 100 subscriber lebih. Itu juga kadang turun naik ya, turun naik. Misalnya pagi ini nih datang 50 subscriber ya, 50 subscribe. Sorenya hilangnya 60. Nah, saya juga kurang tahu itu. Kenapa ya? Mungkin ada yang unsubscribe, mungkin juga kena spam dari YouTube ya. Kurang tahu juga saya. Ya mungkin kalau misalnya ada yang unsubscribe, mungkin kurang suka dengan konten saya, ya nggak apa-apa. Itu emang seperti itulah proses-proses dunia YouTube ya. Pasti semuanya juga merasakan hal itu. Ya kalau untuk sukses ya nggak tahu. Jadi kedepannya saya juga belum tahu gimana-gimananya. Jadi yang penting sekarang buat saya hitung-hitung menyimpan momen-momen keseharian saya gitu. Jadi keseharian saya mengaji ya, ada pengajian, penarikan pusaka, ya udah saya rekam ya upload lah ke YouTube ya. Hitung-hitung menyimpan keseharian saya. Ya konten saya juga ada hiburannya, ada komedinya gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena saya yakin semua orang butuh hiburan ya, butuh komedi ya, untuk kita bisa tersenyum, tertawa. Jadi kita itu jangan sampai terlalu serius ya, terlalu tegang. Karena apa? Kalau kita serius ya, terlalu serius, terlalu tegang, hati-hati nih, nanti hati kita bisa meledak ya, seperti itu. Makanya kita jangan terlalu fanatik ya kepada orang-orang yang sering hiburan atau dengerin apa ya, musik segala macam. Kan ada ya ulama atau siapapun, ada yang fanatik melihat orang main musik, benci ya. Melihat orang dengerin musik nggak suka, melihat orang nonton TV kurang suka. Itu terlalu gimana ya? Sebenarnya saya yakin orang tersebut yang fanatik itu yakin hatinya atau pikirannya itu butuh hiburan, butuh ketenangan ya, untuk apa namanya, biar hati kita ini enggak terlalu tegang gitu. Semuanya pasti butuh hiburan. Karena kalau misalnya kita terlalu serius seperti itu, aduh bahaya juga ya. Jadi nanti kita terlalu mudah membenci orang lain ya. Lihat orang yang lewat nih bawa gitar, kita benci, itu salah
Jadi kita semuanya butuh hiburan. Jadi seperti itu ya, sebenarnya semua orang butuh hiburan, butuh tertawa, butuh tersenyum agar hati kita senang. Ada yang bertanya kepada saya ya di komentar tentang penarikan pusaka. Oh, itu bohong, itu rekayasa atau bukan, Kang? Ya kalau tentang itu kita nggak usah tahu itu benar apa enggaknya, atau kita nggak perlu tahu lebih dalam. Ada juga ada yang bilang itu mah suatu pembodohan. Salah, nikmati aja, tonton aja. Kalau misalnya kita nggak suka ya udah skip aja, tinggalin ya gitu. Buat orang-orang yang nggak suka dengan konten-konten seperti itu ya udah jangan ditonton, nggak apa-apa ya. Ini semua itu ya, semua konten yang di YouTube itu tontonan ya. Misalnya ada yang bilang itu pembodohan atau penipuan. Penipuan apa ini kan semua konten semua juga ya, tontonan ya, tontonan gitu. Kita ambil positifnya aja, jangan ambil negatifnya, seperti itu. Jadi kita harus tahu ya mana yang tuntunan, mana yang tontonan ya, kita perlu tahu hal seperti itu. Jadi jangan terlalu menganggap orang itu bohong atau apa, nggak apa-apa, kita nikmati aja seperti itu. Kalau misalnya nggak suka ya udah, itu ya. Bagi orang-orang yang nggak suka dengan konten-konten seperti itu, dengan konten-konten saya, ya udah nggak apa-apa, jangan ditonton ya. Masih banyak lah orang yang suka ya hal seperti itu. Nah untuk tentang hiburan atau komedi, semuanya butuh itu, butuh hiburan ya. Hati-hati itu. Jadi hati kita ini nih ya, kalau sedang gelisah, sedang marah, kadang-kadang itu bisa diluluhkan dengan suatu hiburan, suatu komedi ya. Misalnya ada yang lagi galau ya, ada lagi yang kecewa, ada yang sedang punya masalah ya, kadang-kadang itu semua bisa tersenyum karena lewat hiburan, melihat komedi seperti itu ya. Kalau misalnya pengajian ya itu beda lagi ya, kita serius ya, maksudnya kita mengkaji dengan pakai kesadaran ya, kesadaran. Jadi pikiran kita, hati kita full benar-benar menikmati agar kita bisa memahami ya, menyerap ke pikiran kita sehingga ke hati. Ada yang bilang penarikan pusaka, penampakan hantu itu pembodohan. Ya namanya juga tontonan ya, namanya juga konten. Konten YouTube bisa dibilang pembodohan, tapi kenapa misalnya ada suatu film ya di entertain, jadi itu kan juga rekayasa, itu ada skenario nya, ada sutradaranya yang bikin naskah-naskah untuk misalnya bisa terbang nih, atau ada penampakan hantu, film-film horor seperti apa ya, seperti itu. Jangan dianggap istilahnya pembodohan ya, kita nikmati aja. Seperti kita kan nonton TV ya, nonton televisi, waktu dulu kan nggak pernah kita komplain seperti apa ini bohong, ini rekayasa, enggak kan. Jadi itu kan kebanyakan menikmati ya film-film. Kalau nggak suka ya dimatiin, pindah programnya, pindah channelnya ya, seperti itu ya. Di televisi juga kalau misalnya suka ya tonton, nikmati, seperti itu. Saya juga di sini alhamdulillah, saya ini orang bodoh ya, orang bodoh, tapi alhamdulillah dipercaya sama orang untuk menjadi pengajar ya gitu. Jadi saya dipercaya untuk mengajar ngaji ya, seperti itu, mengajar
istilahnya mengenal diri ya, atau disebut apa ya, mengaji diri itu ya, mengaji diri agar kita mengenal diri kita sendiri sebenarnya gitu ya, yang sebenarnya diri kita ini, agar kita juga sampai bisa mengenal Tuhan kita ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Karena apa? Sebenarnya banyak hal-hal yang perlu kita ketahui dalam diri kita. Ya, kebanyakan orang itu nggak sadar, nggak nggak mau tahu tentang diri kita sendiri. Ya, sebenarnya diri kita ini penuh misteri yang perlu kita kaji, yang perlu kita ketahui bahwa diri ini adanya jasad, adanya ruh, adanya jiwa seperti itu. Ya, agar kita bisa lebih mengenal, bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenal nafsu di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita ini banyak ya, ada beberapa nafsu-nafsu yang baik, nafsu yang buruk. Nah, disitulah yang harus perlu kita ketahui agar diri kita ini enggak kecolongan ya. Jadi kita bakal mengikuti nafsu-nafsu yang buruk seperti itu. Jadi kita harus mengenal dulu, seperti di dalam diri kita ini ya, ada yang mengajak nih, ada yang mengajak kebaikan, ada yang mengajak keburukan. Jadi agar kita supaya tahu ya bahwa ini, wah ini ajakan setan nih, ya nafsu yang buruk, kita jangan ikuti seperti itu. Misalnya kita sedang marah, sedang gelisah, sedang punya masalah, sedang jatuh cinta. Nah, hal-hal seperti ini ada dalam diri kita nih, titik-titiknya nih. Ya, waktu kita marah ada di mana, waktu kita sedang kecewa, waktu kita sedang gelisah ada di titik mana, waktu kita sedang jatuh cinta ya, sedang kasmaran seperti itu. Ada yang waktu kita sedang sedang galau, ada titik-titiknya nih di dalam diri kita, di sebelah mananya. Ini perkara ini jarang dibahas ya, jarang dibahas. Karena apa? Mungkin emang agak susah menjelaskannya ya. Karena apa? Menjelaskan diri kita yang ada di dalam diri kita ini emang tidak mudah menjelaskannya, dan orang yang mendengarkannya juga tidak mudah untuk mencernanya gitu ya. Jadi harus secara perlahan-lahan, secara mendasar seperti itu ya. Karena apa? Berbahaya nantinya gitu. Jadi mengenal sifat diri kita ya. Waktu kita marah nih, di sebelah mana nih apa yang dirasakan oleh kita, seperti panas atau ada pengaruh-pengaruh apa sehingga membuat pikiran kita jadi jadi kacau lah gitu. Jadi sebenarnya proses lalu lintasnya pertama di dalam ini, lalu memancarlah ke pikiran kita, sehingga pikiran kita, jika diri kita ini keluar cahaya nafsu-nafsu yang baik, diri pikiran kita juga baik ya gitu. Pikiran kita juga jadi terang benderang gitu. Kalau timbul di waktu nafsu yang buruk, yang kurang baik, memancarlah ke pikiran kita, sehingga pikiran kita juga terbawa buruk ya. Jadi hal-hal itu jarang dibahas ya. Karena apa? Guru-guru kita ya, ustadz ya, para ulama sering mengingatkan kita untuk berakhlak mulia ya. Nah, emang betul kita ini harus berakhlak mulia, tapi itu nggak mudah kalau kita belum mengenal mengenal nafsu-nafsu di dalam diri kita. Karena apa? Berakhlak mulia itu tidak gampang. Karena misalnya nih timbul nafsu yang kurang baik ya, nafsu yang buruk, itu nggak mudah untuk kita jadi berakhlak mulia gitu.
Karena apa? Kita nggak kuat ya, iman kita nggak kuat sehingga kita kalah dengan nafsu yang buruk di dalam diri kita. Nah, makanya kita harus mengenal dulu nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ya. Ya, ini supaya tambah penasaran nih. Nanti saya akan jelasin bagaimana cara mengenal nafsu di dalam diri kita. Ya, bagaimana untuk kita bisa mengalahkan nafsu tersebut ya, nafsu yang buruk di dalam diri kita itu bagaimana. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan semuanya suka ya dengan konten-konten saya ya, konten-konten yang amburadul seperti ini ya. Emang ini udah keseharian saya ya. Kalau misalnya ada nih yang punya permintaan, misalnya Kang ngaji atau gimana Kang, saya mau tahu nih tentang perkara syariat gitu ya, pengajian syariat, pengajian tarekat, hakikat atau makrifat, komentar aja, nanti saya bikin videonya gitu. Kalau misalnya Kang bikin dong video hiburan, ya saya bikin video hiburan ya. Nanti komentar aja ya, nanti komen aja ya. Untuk subscriber kita ya, mudah-mudahan dengan ikhlas dan ridho mendukung channel saya ya. Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mencari rezekinya ya. Ini selalu saya ulang-ulangi nih kata-kata ini, doa-doa ini saya selalu ulangi. Karena apa? Saya menginginkan semuanya sukses ya, menginginkan semuanya bahagia gitu. Saya ingin melihat orang-orang itu selalu bahagia gitu hidupnya, selalu dalam kesenangan, dalam ketenangan. Karena apa? Itu ya hal-hal yang paling berharga itu. Kesenangan, tenang itu hal yang paling berharga. Karena apa? Tidak semua orang yang banyak hartanya, yang punya segalanya, tapi dia belum tentu itu bahagia. Seperti orang nih ya, apa namanya, sering rumah tangganya berantem, padahal dia ini orang kaya nih, banyak yang mobilnya, rumahnya gede, sawah punya, tapi sering berantem, itu berarti tandanya belum bahagia. Seperti itu. Terus misalnya ada yang apa ya, kemarin-kemarin nih ada berita tentang, maaf nih, berita tentang pejabat ya yang menganiaya orang lain, yang menganiaya apa bawahannya. Itu tandanya orang tersebut belum menemukan kebahagiaannya ya, belum bahagia itu. Karena apa? Kebahagiaan yang sejati itu tidak mudah dicapai ya, tidak terukur dengan harta, tidak terukur dengan kekayaan ya. Itulah hal-hal apa ya yang paling berharga di kehidupan kita ini, agar kita bisa mencapai apa ya, surganya dunia. Kalau kita belum mencapai kebahagiaan, kesenangan di dalam dunia ini, kita selalu dalam kegelisahan, selalu dalam kekacauan. Jadi kita tidak akan menemukan surganya dunia. Yang kita alami hanya nerakaannya dunia ya. Pikiran selalu sakit, hati selalu kecewa, selalu benci kepada orang lain, selalu iri kepada orang lain. Itu tandanya orang yang belum menemukan kebahagiaan yang sejati. Seperti itu ya. Nanti kita bahas secara mendasar ya. Dari awal kita bahas. Mudah-mudahan saya juga bisa menjelaskannya dengan detail ya gitu. Ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di channel saya ya. Komentar aja kalau misalnya ada yang perlu apa ya, konten seperti apa, konten pengajian, konten
kajian seperti ini, kajian tasawuf, konten hiburan, saya nanti bikin videonya ya kita bikinin aja. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.